Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan biologi sel. Kali ini di pertemuan kedua saya akan menyampaikan mengenai konsep sel ya, kemudian struktur dan tipe sel. Jika Anda hidup di era 400 tahun yang lalu, mungkinkah Anda tahu bahwa kuman dapat menyebarkan penyakit? Bahwa darah mengandung sel-sel yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Bahwa manusia tercipta ketika sel sperma bergabung dengan sel telur. Nah, 400 tahun yang lalu itu tidak ada yang tahu bahwa ada dunia di luar kekuatan mata manusia. Bukan dunia gaib ya, ini maksudnya adalah dunia mikroskopis. Nah, seorang pedagang kain dari Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek mengubah semua itu ketika dia menggunakan mikroskop genggam kecil untuk mengintip dunia sel yang sudah kita kenal sekarang ini. Sebenarnya sebelum Anton van Leeuwenhoek, Robert Hooke pertama yang menemukan sel. Namun yang dia amati ada irisan gabus yang merupakan sel yang sudah mati. Tapi tetap saja yang dianggap penemuan yang paling signifikan adalah dari Anton van Leeuwenhoek ini. Van Leeuwenhoek adalah orang yang pertama kali melihat sel hidup seperti sel bakteri, sel darah, dan sel sperma. Kalau Robert Hooke adalah orang yang mengamati sel tumbuhan pertama, maka Van Leeuwenhoek meletakkan dasar untuk pengembangan biologi sel dan mikrobiologi, serta memulai bab baru dalam ilmu anatomi, fisiologi, botani, dan zoologi. Bayangkan mata kalian memiliki kekuatan super dan kalian menatap kulit kalian sendiri, memperlihatkan lapisan sel-sel yang tipis dan bersisik. Nah, sel-sel kulit ini hanyalah satu jenis dari lebih dari 200 jenis sel yang ditemukan di tubuh kalian. Di gambar pada slide terlihat sekumpulan sel menyusun jaringan. Kumpulan jaringan menyusun organ, kemudian membentuk sistem organ. Sistem organ membentuk individu. Kumpulan individu atau organisme membentuk populasi. Kumpulan populasi membentuk komunitas dan kumpulan komunitas bersama komponen fisik dan kimia lingkungan membentuk ekosistem. Jika kalian mampu meningkatkan kekuatan mata kalian, maka kalian dapat melihat kromosom yang terbuat dari DNA dan berisi penyandi untuk sifat-sifat kalian. Teori sel menyatakan bahwa setiap organisme tersusun atas sel, baik terdiri atas satu sel yang disebut dengan uniseluler atau banyak sel yang disebut juga dengan multiseluler. Sel adalah struktur terkecil yang menunjukkan ciri kehidupan seperti melakukan metabolisme dan reproduksi secara independen atau bebas, mampu bermutasi maupun menanggapi rangsang dari lingkungannya. Nah, sifat ini tidak terdapat pada unit yang lebih kecil dari sel seperti organel, tidak bisa hidup sendiri ya. Kemudian kita pakai contoh lain adalah partikel virus. Kenapa virus tidak bisa disebut sebagai sel? Karena dia reproduksinya bergantung pada sel inang. Sel adalah tempat berlangsungnya aktivitas kimia dan aliran energi secara terus-menerus. Jadi jika sel yang rusak tidak bisa lagi melakukan metabolismenya dan meneruskan kehidupan tanpa batas. Teori berikutnya bahwa suatu sel berasal dari sel sebelumnya. Jadi kan untuk multiseluler seperti manusia maupun pada hewan dan tumbuhan tingkat tinggi, sel sperma atau gamet jantan dan gamet betina atau sel telur merupakan suatu sel yang kemudian melebur dalam proses fertilisasi. Kemudian yang uniseluler melalui pembelahan biner dari suatu sel prokariotik. Sel mengandung informasi herediter dari organisme yang menjadi bagiannya, dan informasi ini diteruskan dari sel induk ke sel anaknya. Jadi, kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya itu merupakan suatu suksesi sel yang tidak terputus. Teori dari Andrew Love menyatakan bahwa jika dunia kehidupan dianggap hanya pada tingkat seluler, maka paling tidak akan ditemui adanya
unity atau kesamaan. Yang pertama, kesamaan dalam perencanaan. Jadi setiap sel itu mempunyai nukleus atau inti sel yang berada di dalam sitoplasma. Kemudian kesamaan yang kedua adalah kesamaan dalam aktivitas maupun atau fungsi. Jadi setiap sel itu mempunyai metabolisme yang sama. Jadi setiap sel jenis yang sama ya mempunyai metabolisme yang sama. Misalnya sel darah sama-sama punya metabolisme yang sama juga. Kemudian kesamaan dalam komposisi. Makromolekul utama, semua benda hidup tersusun atas makromolekul kecil yang sama. Jika ada masalah yang muncul akibat keragaman struktur dan fungsi, hereditas, dan diversifikasi spesies, ini dapat diatasi oleh penggunaan molekul kecil yang sangat canggih, terstruktur, dan terencana menjadi makromolekul yang spesifik. Jenis makromolekul apakah itu? Mari kita lihat slide selanjutnya. Jika kamu ingin belajar tentang sel, kamu perlu berbahasa secara kimia. Yang pertama, bahwa sel terbuat dari molekul. Mereka berkomunikasi melalui molekul. Mereka menanggapi sinyal dengan mengubah molekul yang ada atau membuat yang baru. Kemudian, kode DNA yang ditulis dengan huruf kimia A, T, S, G, adenin, timin, sitosin, dan guanin digunakan oleh tubuhmu untuk membuat pekerja seluler seperti protein yang mengontrol fungsi sel kamu. Nah, DNA dan protein bersama-sama dengan karbohidrat dan lipid inilah yang merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai beton-beton fondasi bangunan yang menyusun sel dan juga seluruh tubuh kalian. Berikut ada 3 fitur yang esensial atau penting dari sel. Yang pertama adalah membran sel atau membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan luarnya. Yang kedua adalah materi genetik, merupakan informasi hereditas keturunan yang mengarahkan aktivitas sel dan memungkinkannya berproduksi, yaitu meneruskan karakteristiknya kepada keturunannya. Materi genetik ini berada di dalam nukleus atau nukleoid ya kalau pada sel prokariotik. Kemudian fitur yang ketiga adalah sitoplasma, merupakan segala sesuatu yang dikelilingi oleh membran plasma kecuali nukleus atau nukleoid. Berbagai macam zat yang turut membentuk sel secara keseluruhan disebut protoplasma. Protoplasma terdiri atas 5 zat dasar utama. Yang pertama air, kemudian elektrolit, dan protein, lipid, dan karbohidrat. Kita semua tahu bahwa tubuh kita terdiri dari air sebanyak 70 hingga 85%. Kenapa? Karena air merupakan medium cair yang utama bagi sel. Banyak reaksi-reaksi kimia yang terjadi di antara bahan-bahan kimia yang terlarut di dalam sel atau pada permukaan partikel padat atau pada membran sel. Molekul berikutnya adalah ion. Ion yang penting bagi sel mencakup kalium, magnesium, fosfat, sulfat, bikarbonat, dan yang terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit seperti natrium, klorida, dan kalsium. Ion ini merupakan bahan kimia inorganik dalam reaksi seluler. Diperlukan untuk menjalankan beberapa mekanisme pengaturan sel. Misalnya ion yang bekerja pada membran sel dibutuhkan untuk transmisi impuls elektrokimia pada serabut saraf dan otot. Molekul berikutnya adalah protein. Protein ini merupakan zat kedua terbanyak di dalam sel, yang dalam keadaan normal jumlahnya 10-20% dari massa sel. Protein ini dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural ini terdapat dalam sel terutama dalam bentuk filamen panjang yang merupakan polimer dari banyak unit molekul protein. Kegunaan penting filamen intraseluler tersebut adalah untuk membentuk mikrotubula namanya, yang merupakan sitoskeleton atau bisa juga disebut dengan rangka sel seperti silia, akson saraf, kemudian gelondong mitosis pada sel yang sedang membelah, dan massa tubulus kusut berfilamen tipis yang menahan bagian-bagian sitoplasma dan nukleoplasma supaya tetap berada di kompartemennya masing-masing.
Protein kedua adalah protein fungsional, merupakan enzim sel dan sering berpindah-pindah dalam cairan sel. Banyak juga yang melekat pada struktur bermembran di dalam sel. Enzim melakukan kontak langsung dengan zat lain dalam cairan sel untuk membantu terjadinya reaksi-reaksi kimia intraseluler yang spesifik. Jadi enzim ini fungsinya mengkatalis reaksi supaya lebih cepat. Makromolekul selanjutnya adalah lipid yang terdiri atas beberapa jenis zat yang dikelompokkan secara bersama-sama karena sifat umum zat tersebut adalah larut dalam pelarut lemak. Lipid yang penting adalah fosfolipid dan kolesterol yang bersama-sama berjumlah hanya sekitar 2% dari total massa sel. Pentingnya sifat fosfolipid dan kolesterol ini bahwa keduanya tidak larut dalam air, oleh karena itu berguna untuk membentuk membran sel dan sawar membran intraseluler yang memisahkan berbagai kompartemen sel. Selain fosfolipid dan kolesterol, beberapa sel mengandung trigliserida dalam jumlah yang besar, juga disebut sebagai lemak netral. Dalam sel lemak, kadar trigliserida ini dapat mencapai hingga 95% dari massa sel. Lemak yang tersimpan dalam sel tersebut berperan sebagai gudang penyimpanan utama energi tubuh, sehingga menghasilkan cadangan zat gizi yang dapat dilarutkan kemudian dan digunakan untuk menyediakan energi di bagian tubuh manapun yang membutuhkannya. Makromolekul penting lainnya adalah karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki sedikit fungsi struktural dalam sel kecuali sebagai bagian dari molekul glikoprotein. Namun karbohidrat berperan besar dalam nutrisi sel. Sebagian besar sel manusia tidak mempunyai cadangan karbohidrat dalam jumlah yang besar. Jumlah rata-rata biasanya sekitar 1% dari total massa sel, tetapi meningkat sampai 3% dalam sel otot dan kadang meningkat sampai 6% di sel hati. Namun karbohidrat dalam bentuk glukosa terlarut selalu ditemukan dalam cairan ekstraseluler di sekitar sel, sehingga siap tersedia bagi sel. Sejumlah kecil karbohidrat disimpan di dalam sel dalam bentuk glikogen atau gula otot, yaitu suatu polimer tak larut dari glukosa yang dapat dipecah dan segera digunakan untuk menyediakan kebutuhan energi sel. Bagaimana sel mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi? Ibaratkan tubuh kita untuk menjaga tubuh agar tetap hidup, maka kita perlu mendapatkan energi dari makanan, kemudian menghirup oksigen dan melepaskan limbah. Nah, hal ini juga berlaku kepada sel. Saat sel-sel kita perlu makan, sel itu mengambil sumber energi dan materi yang mereka proses dengan metabolisme sel mereka. Nah, sel kita itu melakukan respirasi sel namanya, menggunakan oksigen untuk mentransfer energi dari makanan ke dalam bentuk yang dapat mereka gunakan untuk bekerja. Kemudian sel juga dapat menggunakan energi dan molekul dari makanan untuk tumbuh dan juga membuat sel yang baru. Reaksi-reaksi kimia pada organisme hidup termasuk proses pelepasan energi dan reaksi biosintesisnya terjadi di dalam sel. Seperti halnya mesin, organisme hidup itu dicirikan oleh suatu tatanan struktur dan tingkah laku bertingkat yang tertata. Dan tingkatan ini ada manipulasi energi yang terkontrol. Nah, mempertahankan tingkatan yang diperlukan ini perlu masukan input energi yang terus-menerus, karenanya hidup pada dasarnya adalah suatu proses konversi dan konsumsi energi yang hanya dapat berlangsung sepanjang adanya suplai energi yang tepat. Jika tidak ada suplai energi, maka sel akan mati. Mekanisme yang mengatur alur energi merupakan refleksi dari informasi yang disandikan dalam sel, sebagaimana alur energi itu sendiri. Seperti dilihat pada bagan, energi yang ada di alam semesta memiliki energi untuk sistem kehidupan. Nah, sebagian energi yang diperuntukkan untuk sistem kehidupan ini kemudian informasinya disandikan. Nah, informasi yang disandikan ini digunakan untuk
penangkapan energi, konversi energi, kemudian penyimpanan energi. Nah, energi itu kemudian dimanfaatkan untuk pertahanan hidup dan reproduksi. Pertahanan hidup dan reproduksi ini tentu saja penting untuk meningkatkan diversitas di dalam individu atau di antara individu. Nah, jika berhasil, maka terjadi perbanyakan sel, peningkatan individu, spesies maupun populasi. Nah, pertambahan jumlah ini tentu saja memerlukan lebih banyak ruang, memerlukan lebih banyak materi, dan memerlukan lebih banyak energi, sehingga dalam daur siklus biokimia kembali lagi menjadi energi. Pada gambar berikut bisa dilihat ya bahwa yang menjadi mata uang energi dalam tubuh kita disebut dengan ATP namanya. Kalau mata uang sistem ekonomi kita kan rupiah ya. Nah, kalau mata uang tubuh kita atau mata uang sel-sel kita adalah ATP. Nah, sumber energinya dapat dari mana modalnya? Modalnya adalah dari energi kimia berupa karbohidrat, lipid, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah proses metabolisme kita akan menghasilkan kalor yang pasti ya, atau panas untuk beraktivitas, dan limbah kimia. Limbah kimia bisa dalam bentuk karbon dioksida dan air ya. Ini untuk proses respirasi sel namanya. Berikut ada animasi bagaimana memanen energi. Jadi sel itu mendapatkan energi dari makanan yang kita makan. Nah, sel-sel kalian itu memecah energi di dalam makanan itu untuk memproduksi molekul yang namanya ATP, yaitu baterai biologis yang memberi power terhadap apapun yang kalian lakukan. Pemain utama dalam sel kalian memanen energi diantaranya adalah organel mitokondria, kemudian zat gula ya, oksigen, dan ATP sebagai molekul energi. ATP diproduksi di dalam mitokondria seperti sebuah pabrik kecil yang khusus membuat ATP ini di dalam sel. Seperti halnya baterai yang memberi kekuatan terhadap senter, begitu pula lah ATP bagi tubuh kita. Untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk membuat ATP, maka mitokondria pertama-tama harus melepaskan energi yang disimpan di dalam gula. Nah, pada sel tumbuhan, energi itu disimpan di dalam gula datangnya dari matahari. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk mengkonversi molekul air dan karbon dioksida dari udara menjadi gula. Nah, dari proses ini melepaskan oksigen ke udara. Nah, gula-gula yang disimpan oleh tumbuhan inilah yang menyediakan energi untuk semua makhluk hidup. Organisme memecah gula untuk mendapatkan energi menghasilkan ATP, yaitu bentuk energi yang bisa memberi power hampir semua proses sel. Oksigen di dalam mitokondria yang membantu pemecahan gula ini. Pada hewan, kalau sel hewan itu mendapatkan oksigen dari proses pernapasan, dan gula itu mereka mendapatkannya dari proses makan. Saat mitokondria memecah gula untuk menghasilkan ATP, mereka melepaskan karbon dioksida dan air. Nah, proses pemecahan gula dan pembuatan ATP ini terjadi terus-menerus. ATP memberikan energi kepada proses pembelahan sel, kemudian produksi protein, serta hampir semua proses kehidupan ya. Jadi contohnya pada pergerakan otot yang mendaur ATP pada tingkat 10 juta molekul per detik. Nah, beruntungnya satu molekul dari gula itu memproduksi 38 molekul ATP. Nah, kita lanjut ke tipe sel.
Sel dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan organisasi materi genetiknya. Yang pertama adalah sel prokariot, di mana materi genetiknya ini berbentuk molekul DNA yang melingkar. Ini terdapat berbagai macam protein yang terkait namun secara longgar yang disebut dengan kromosom. Kromosom tidak terdapat di dalam inti yang terikat membran ya, meskipun memang terlokalisasi di wilayah tertentu, disebutnya nukleoid. Nah, tipe yang kedua itu eukariot ya. Nah, eukariot ini DNA-nya dia terpilin ya, linear, dan intinya itu memiliki membran. Berikut adalah contoh pembelahan sel pada sel prokariotik ya. Jadi prokariotik ini dia berproduksi secara pembelahan biner. Yang kalian lihat ini adalah sel induk yang memiliki kromosom melingkar ya. Bisa dilihat kromosomnya menempel pada satu poin titik di atas membran sel itu. Pembelahan sel pada prokariotik dimulai dengan sel induk mereplikasi DNA-nya. Jadi ada DNA asli dan DNA kopi. Nah, dua molekul DNA ini dia menempel di titik plasma membran di atas itu. Tahap berikutnya membran mulai memisah sehingga memisahkan dua DNA asli dengan DNA kopinya. Pemisahan membran dan dinding sel ini kemudian diikuti dengan pemisahan sitoplasma sehingga dihasilkan dua sel anakan yang sama persis. Organisme yang termasuk prokariotik ini meliputi bakteri dan archaea. Tipe sel berikutnya adalah sel eukariota yang ditemukan pada protozoa maupun tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Pada sel eukariotik ini DNA-nya bersifat linier ya, membentuk sejumlah kromosom yang berbeda. Kalau prokariot kan kromosomnya sama persis ya. Kalau eukariot dia bervariasi. Selain itu kromosom ini terikat erat dengan protein khusus yang dikenal dengan histon yang merupakan bagian integral dari struktur kromosom. Di dalam sel eukariotik, kromosom ini dikelilingi oleh membran ganda yang disebut dengan membran inti yang memisahkan nukleus atau inti sel dengan sitoplasma. Berikut adalah contoh skema sel hewan dan sel tumbuhan. Kita ke sel hewan dulu ya. Nah, di sel hewan ini ada beberapa organel sel. Sitoskeleton atau disebut juga dengan rangka sel ini memberi bentuk pada sel serta organisasi internalnya. Jadi, sitoskeleton ini merupakan basis dari pergerakan sel. Berikutnya mitokondria berfungsi dalam respirasi seluler menghasilkan ATP. Kemudian sentriol adalah organel khusus untuk memproduksi dan mengorganisasi mikrotubula. Perannya sangat penting dalam pembelahan mitosis sel ya. Plasma membran fungsinya menutupi isi sel dan mengontrol pergerakan sinyal-sinyal dan materi ke dalam maupun keluar sel. Lisosom fungsinya memecah maupun mendaur materi. Badan Golgi memodifikasi rantai-rantai polipeptida menjadi protein. Badan Golgi ini juga menyortir dan menggerakkan protein dan lipid untuk sekresi maupun untuk penggunaan internal sel. Kemudian ada organel yang namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi dua, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma kasar ini dia ditempeli ribosom, sedangkan kalau retikulum endoplasma yang halus tidak ditempeli ribosom. RE halus ini fungsinya membuat lipid, kemudian mendegradasi lemak dan beberapa toksin ya, beberapa racun untuk dinonaktifkan.
Retikulum endoplasma kasar karena ditempeli banyak ribosom sehingga dia fungsinya memodifikasi rantai-rantai polipeptida yang baru serta mensintesis lipid. Bagian terakhir adalah nukleus atau inti sel. Strukturnya terdiri dari tiga ya. Yang pertama selaput inti atau membran inti, kemudian nukleolus dan nukleoplasma. Kemudian yang terakhir adalah nukleus atau inti sel yang terdiri dari membran inti, nukleolus, dan nukleoplasma. Nah, nukleus ini menyimpan materi genetik yaitu DNA. Berikutnya kita ke sel tumbuhan. Jadi organel-organel di sel tumbuhan ini juga beberapa memiliki organel yang sama seperti halnya di sel hewan. Nah, bedanya ada beberapa organel yang khusus hanya tumbuhan aja yang punya. Misalnya kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah organel khusus untuk melakukan fotosintesis. Jadi hanya tumbuhan dan beberapa protista saja yang punya kloroplas. Sel tumbuhan juga memiliki organel yang namanya plasmodesmata. Plasmodesmata ini merupakan persimpangan-persimpangan komunikasi yang menghubungkan sitoplasma dengan sel-sel yang bersimpangan. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel. Dinding sel ini fungsinya untuk melindungi sel serta membantu sel mempertahankan bentuknya. Nah, kenapa sel hewan tidak punya dinding sel? Karena hewan itu kan aktif bergerak, kalau tumbuhan kan tidak. Maka kalau sel hewan itu kalau punya dinding sel jadi susah kan melakukan kegiatan sehari-hari karena dinding sel ini sifatnya kaku. Sel tumbuhan juga memiliki organel yang disebut dengan vakuola. Vakuola ini meningkatkan permukaan sel dan bertindak sebagai area penyimpanan cadangan makanan. Hanya tumbuhan saja dan beberapa fungi atau jamur ya yang sel-selnya memiliki vakuola. Nah, sampai materi ini ada pertanyaan? Jika ada yang kurang paham, silahkan sampaikan di kolom komentar. Selanjutnya kita ke materi ukuran sel ya.